Hai guys, welcome back to my video. Hari ini aku really super excited. Kenapa? Karena setelah sekian lama aku maju mundur untuk ngelurusin rambut, akhirnya aku memutuskan untuk aku mau lurusin rambut setelah aku melihat produk ini ada di Swalayan dekat rumahku. Jadi pas aku datang ke sana gitu, aku kayak agak surprise juga gitu. Oh, sekarang produk pelurusan rambut sudah ada di Swalayan gitu. Mungkin karena makin kesini tuh kayaknya orang tuh makin apa-apa ngelakuin sendiri gitu kan. Nah, pas aku lihat harganya, murah banget, cuma 30 ribuan gitu kan. Yang aku pikir kayaknya sebelum-sebelumnya maksudnya ya mungkin dari brand lain gitu ya, harganya nggak semurah itu gitu. Dan karena aku juga pengen bikin konten gitu, pas tadi banget aku beli ke Swalayan itu gitu, pas aku mau bayar aku dikagetin lagi guys. Ini lebih parah lagi. Kenapa? Karena pas aku tanya berapa harganya gitu kan, masnya bilang 17.000. What? 17.000 gitu kan. Aku sampai kaget, 17.000? Terus kata masnya, iya mbak, lagi promo sampai hari ini kayak gitu kan. Jadi kayak ngerasa beruntung banget kan gitu. Jadi kayak udahlah, ini gas gitu, nggak mungkin aku menunda niatku ini lagi gitu loh. Dan di sana cuman ada satu kemasan, maksudnya satu jenis gitu. Kalau lihat di apa sih namanya, aku googling gitu, ini tuh kayak ada 3 jenis gitu kan, yang kayaknya yang apa ya, yang mild sama ini, ini ada yang mild, ada yang medium sama yang strong. Nah ini tuh yang medium gitu kan. Yang medium ini adalah untuk rambut keriting dan tidak terlalu rusak ya, kayaknya cukup tepat lah ya, maksudnya untuk kondisi rambutku. Dan ini kalau kalian juga perhatiin dari video aku yang sebelumnya yang aku catokkan itu tuh rambut aku udah keritingnya tuh udah setengah nih guys. Ini contoh ya, rambut aku yang ini panjangnya segini gitu, keritingnya tuh udah segininya nih tuh kan. Nah ya kan, yang bawahnya sih masih bisa dibilang lurus ya, walaupun nggak yang lurus banget gitu, jatuhnya ya kayak lurus natural aja gitu. Nah aku tuh kayak bingung sih, ada bingungnya sekarang, bingung part 2 gitu. Ini mau setengahnya aja atau semuanya? Nah aku sih berpikir kayaknya setengahnya aja ya, supaya lebih cepat prosesnya, nggak ribet gitu. Dan satu lagi adalah kalau yang ini udah diobat terus nanti diobat lagi, aku takutnya tuh jadi rambut aku rusak, jadi kerus dan sebagainya gitu. Karena nextnya aku tuh juga pengen kayak pengen ngewarnain rambut dan sebagainya gitu. Jadi kalau rambut aku terlalu banyak kena bahan kimia yang parah, maksudnya bahan kimia yang kayak pelurusan, hair coloring gitu kan dan sebagainya, itu tuh takutnya rambutnya rusak gitu. So akhirnya aku udah deh yang keritingnya aja. Kayaknya ini adalah sekitar 10 senti ya, 10 sampai 15 senti mungkin ya gitu. Jadi yang keritingnya aja deh gitu, karena aku juga nggak suka sih rambut yang terlalu demplek lurusnya gitu kayak papan. Aku pengen yang tetap natural aja. Nah ini kita unboxing dulu gitu guys. Ini kebayang nggak sih kotak sebagus ini? Maksudnya produk dalam kotak yang dikemas kayak begini 17.000 guys gitu kan. Aku sempet sih tadi saking penasarannya, aku sempet googling gitu kan. Pengen tahu gitu semurah-murahnya di marketplace tuh berapa sih gitu. Ada sih yang 16.000, tapi ternyata itu tuh aku yang nggak tahu ya gitu. Aku nggak terlalu percaya banget untuk belanja di marketplace yang bukan website resmi. Itu tuh yang 80 mili gitu, dan kalau yang ini tuh ini yang 120 mili gitu. Jadi tetap ini masih lebih menang guys gitu. So ini mau aku buka gitu ya. Ini di dalamnya ada 2 kemasan. Ini step 1 pelurusan, dan ini step 2-nya yang netralisirnya gitu. Ini 2, and then di dalamnya udah cuman ini aja, petunjuk gitu, directionnya. Itu aja, langsung aja kayaknya kita ngelurusin rambut. Dan ini tadi aku sudah keramas gitu ya, untuk membersihkan rambut tentunya dari kotoran dan minyak di rambut, supaya nanti produknya melekat dan meresap dengan sempurna gitu ya, hasilnya supaya lebih baik. Dan aku kayak agak lupa mau ngomong apa ya, pokoknya gitu deh, langsung aja. Dan ini udah dikeringin, tapi aku nggak akan dicatok dulu gitu, karena aku ya you know lah, aku nggak suka yang terlalu
proses yang terlalu lama dan panjang. Jadi ini udah keramas, udah dikeringin. Aku mau langsung apply si krim-krim ini ke rambut aku. Oke, stay tune, jangan kemana-mana. Aku akan kembali. Kita tuangkan krim pelurus step 1 ini ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Nah, kalau aku mau pakai semuanya ya guys, jadi semuanya aku tuang ke dalam wadah. Oke, sekarang kita masuk di tahap pengaplikasian krim pelurus ini ke rambut. Nah, yang pertama sebaiknya dibagi dulu ya rambut menjadi beberapa bagian supaya pengaplikasiannya itu lebih mudah. Tapi ya gitu deh, gitu, karena di sini aku ngelurusin rambutnya sendiri gitu ya, self service tanpa bantuan siapapun. Jadi aku kayak agak ribet juga gitu, dan karena emang anaknya nggak suka yang ribet, biar satu set aja gitu kan. Jadi di sini aku hanya menggunakan 1 jepit, dan ya kalian bisa lihat sendiri deh gitu. Nah, ini sebelumnya jangan lupa untuk kalian pakai sarung tangan ya guys dalam mengaplikasikan krim ini gitu, karena ya krim pelurus ini termasuk krim yang mengandung bahan kimia yang sebenarnya dia cukup keras lah gitu, bisa meluruskan yang keriting gitu kan. Nah, jadi dihindarkan untuk kulit terkena krim secara langsung. Terus hati-hati juga nih guys untuk kena ke bagian wajah, leher gitu ya. Apalagi mata itu harus hati-hati banget gitu loh. Nah, ini kita aplikasiin rambut sedikit demi sedikit gitu ya. Dan ini ada satu pelanggaran nih guys. Cita-cita di awal kan aku cuman pengen krimnya itu untuk bagian yang keriting aja ya gitu, bisa dibilang untuk setengah rambutku aja. Tapi pada kenyataannya tak segampang itu. Oke, kenapa nggak gampang? Karena ketika kita mengaplikasikan krim itu kan kita disisir ya gitu, biar dia rata dan lurus gitu. Nah, kalau namanya nyisir pasti sampai bawah toh gitu, nggak mungkin nyisir kita cuman bukan nggak mungkin sih, susah gitu kalau kita nyisir cuman sampai setengahnya doang. Apalagi dalam pelurusan ini kan nanti rambut yang keriting atau bergelombang ini kan nanti dia akan ketarik ya gitu, jadi akan memanjang gitu. Nah, jadi kalau nggak disisir sampai bawah ya agak repot sih gitu. Kita sisir sampai bawah aja tuh nanti hasilnya tuh panjang pendeknya rambut itu bisa beda gitu loh. Jadi apalagi nggak disisir gitu. Nah, ini pada akhirnya jadinya aku sisir sampai bawah, dan jadinya bagian rambut yang masih lurus itu kena juga nih sama krim pelurusnya. Cuman mungkin nggak sebanyak yang di atas gitu. Dan tapi ya sudahlah gitu, mungkin memang sebaiknya kayak gini juga ya supaya tetap rapih lah gitu. Nah, ini kalau di awal, satu lagi guys. Jadi di sini kan disarankan supaya kita itu mengaplikasikan si krimnya itu 1 cm di atas akar gitu loh. Jadi jangan sampai kena kulit kepala gitu. Cuman ya itu tadi lah gitu ya, karena aku self service, jadi ini aku nggak bisa memastikan bahwa ini aku pengaplikasiannya tuh sesuai SOP gitu, dimana 1 cm di atas akar gitu. Ya aku hanya berdoa aja guys, semoga kulit kepalaku tidak iritasi dan tidak ada hal-hal yang tidak diharapkan gitu loh. Nah, ini ketika krimnya diaplikasikan itu kan di bagian yang keritingnya untuk pertama kali itu pasti rambutnya itu nggak langsung lurus guys, tapi dia itu kayak ya gelombangnya meregang dan masih ada lengkungan atau gelombang gitu loh. Tuh kalian lihat. Nah, ini tuh diratainnya pakai jari 2 jari gitu ya guys. Pakai 2 jari tuh. Jadi jari telunjuk dan jari tengah gitu. Tuh disisir lagi, diaplikasiin lagi. Nah, itu kan masih ada gelombang-gelombang tuh guys. Nah, jadi dilakukan koreksi lagi tuh, ditarik lagi supaya lurus tuh. Tapi masih kan, ya udah nggak apa-apa, kita lanjut dulu aja ke yang lain. Kita ratain dulu sampai semuanya kena krim.
bagian yang depan itu agak lebih mudah karena kita kan bikin konten sambil ngaca ya gitu, jadi gampang. Tapi yang bagian belakang itu guys yang tak terlihat, jadi dimana aku juga pakai sarung tangan, jadi aku nggak bisa benar-benar merasakan dengan telapak tanganku gitu bahwa ini tuh udah basah belum ya, ini tuh udah kena krim belum ya gitu. Jadi ya gitulah guys, diraba-raba sedapatnya aja. Kalau misalnya aku dikerjain sama orang lain atau aku kerjain orang lain tuh masih enak ya gitu, karena kita bisa benar-benar ngeliat gitu loh. Kalau ini kan ya by feeling lah gitu. Nah oke. Tapi jujur Li, ini adalah pengalaman aku yang pertama ngelurusin rambut sendiri, maksudnya by myself gitu ya, by my own self, yang keseluruhan. Kalau dulu aku pernah ngelurusin poninya doang gitu loh. Kalau ini kayaknya udah ini banget ya, pengen jadi content creator banget gitu, jadi kayaknya sikat aja deh, gas aja deh gitu, pasti bisa gitu loh. Nah itu guys, tuh masih ada bayangan-bayangan gelombang, nah terus dikoreksi gitu. Nih kan pertama dioles tuh dia kayak masih agak lemes-lemes gitu kan, lemes, masih agak basah gitu loh. Tapi lama-lama dia tuh kayak mengering dan agak mengeras. Nah tapi ketika kondisi mengeras, ketika kita koreksi, justru dia jadi ketarik gitu loh. Tapi sayang juga sih guys, ini ternyata krimnya tuh 120 ml tuh cukup banyak gitu. Jadi kalau misalnya nantinya disisa-sisain, takutnya nanti kebuang karena nggak langsung kepake gitu kan. Terus tahu-taunya nanti dia juga ya kualitasnya nggak bagus lagi karena udah kena udara dan sebagainya gitu. Jadi udahlah, aku pakai semua aja gitu. Dan kalau semuanya aku gunakan kayaknya terlalu banyak kalau hanya untuk setengah rambut gitu kan, setengah rambut ya pokoknya hanya untuk bagian yang keritingnya doang, itu jatuhnya nanti pasti banyak sisa gitu. Jadi karena ini juga aku mau pakai semuanya, jadi ya udah deh gitu, diaplikasiin ke seluruh permukaan rambut. Sisanya masih banyak kan guys. Nah sekarang kita koreksi. Tuh kalau dibuka rambutnya ternyata masih ada bagian yang melengkung gelombang-gelombang. Nah ini kan kondisinya udah agak mengeras tuh guys. Nah kita tarik tuh, kalian bisa lihat kan ketika ditarik dia jadi lurus dong. Tuh ya, tadi masih ada gelombang, sekarang ketika ditarik jadi beneran lurus, sampai lurus guys. Tuh ini udah agak-agak mengeras sih gitu, dan tapi kayak hati-hati juga ya, takutnya rambutnya tuh nanti patah atau gimana gitu loh, karena dia kan udah dikasih krim yang mengeras. Terus tuh rapi ya, rapi, iya ya rapi sih, takutnya patah gitu. Tuh udah mulai agak mengeras kan, jadi kalau dibuka tuh udah kayak agak susah. Tuh ditambah lagi krimnya gitu, buka, dirapihin, dilurusin. Nah tuh jujur nih guys, part ini tuh bukan part yang terlalu rumit capek gimana sih. Rumit iya, tapi nggak terlalu capek gitu. Yang capek itu adalah tahap mencatok guys. Makanya kenapa tadi di awal aku nggak catok dulu gitu, karena kebayang gitu kalau nyatok dulu nanti mesti nambah satu sesi catokan gitu, bisa-bisa setengah jam nambah kan lumayan, udah capek duluan deh sebelum ngurusin. Nah tuh ini aku koreksi ya, ini dilurus-lurusin lagi tuh. Nah
kebayang kan guys, ini nyisir kayak kebiasaan kita nyisir kan dari kulit kepala ya gitu. Jadi ya itulah gitu, susah juga kalau untuk aplikasiin nggak langsung dari kulit kepala gitu guys. Ya ini adalah pelanggaran ya gitu, tapi ya gimana lagi gitu kan. Nah ini aku lagi penghabisan krim, jadi aku tambahin aja deh di luar ya. I hope ini nggak ngerusak rambut karena jadinya kayak kebanyakan gitu. Dan tapi jatuhnya jadi kayak nggak rata ya guys, yang dalam kan krimnya nggak sebanyak gini, makanya ya mudah-mudahan bagus-bagus aja sih. Tapi kembali lagi karena memang aku tidak ingin yang terlalu lurus banget, pengennya kayak natural aja, jadi kayak gini oke lah. Nah ini tuh kurang lebih aku pengaplikasian si krim ini gitu ya, itu sekitar 30 menit lah gitu. Dan mungkin ini tuh agak lama, mungkin karena ya aku masih kayak pengalaman pertama dan kayak mungkin agak mikir dulu juga, masih agak loading gitu kan, masih ragu-ragu gitu, ini mau setengah atau gimana gitu kan. Nah udah beres, terus diratain gitu ya guys, krimnya diratain dan kita biarkan selama 30 menit. Halo guys, ini aku udah keramas. Jadi tadi setelah didiamkan selama kurang lebih 30 menit gitu ya, aku tuh kan harusnya melakukan uji tes gitu, cuman aku kayaknya kurang terlalu paham juga pas ditarik tuh, ya gitu aja lah. Cuman menurut aku kayak aku yakin aja lah kalau ini tuh pasti berhasil gitu kan. Dan kalian bisa lihat sendiri, ini aku udah bilas dan ini jadi kayak lurus banget guys. Ya maksudnya buat aku sih ini kayak udah lurus banget gitu, karena kan basically rambut aku emang keriting gitu. Dan ini tadi aku bilas tanpa shampoo gitu ya, sampai dipastikan nggak ada lagi busanya gitu loh. Jadi benar-benar udah bersih aja gitu, pakai air bening aja gitu kan. Oke, sekarang lanjut, aku mau keringin rambutku sebelum nanti habis dikeringin gini aku catok gitu. Oke, ini tuh ya kan, dikeringin dulu, setelah itu baru nanti kita catok. Oke, ini videonya mungkin nggak akan terlalu apa ya, maksudnya kayak aku dicepetin aja karena ya selain ini berisik juga ya suara dari hair dryer, juga kayaknya ya namanya ngeringin intinya pasti gitu-gitu aja kok ya. Oke, kalian stay tune di video ini supaya kalian lihat nanti hasilnya finally seperti apa. Oke guys, ini tahap aku mengeringkan rambut dengan menggunakan hair dryer gitu. Jadi sebaiknya dikeringkan sampai benar-benar kering sebelum nanti dicatok. Aduh, itu ada ponakan aku di belakang yang gangguin tantenya lagi ngonten. Oke, duh capek juga ya. Oke guys, ini hasil penampakan setelah aku selesai meng-hair dryer. Nah, kalian lihat di sini rambut aku masih mekar, masih ngembang banget. Agak deg-degan, tapi kalau aku inget dulu di salon aku pernah kok ngalamin kayak gini. Jadi begitu beres di obat, dicuci dan di hair dryer, dia tuh nggak yang langsung lurus gitu, karena sepertinya ya gitu, tahapan krim pelurus itu adalah dimana obatnya baru masuk nih gitu, tapi dia kayak belum tahu gitu kan harus ngapain. Dan tahap pencatokan ini adalah tahap dimana kita menuntun si obat itu ke jalan yang lurus gitu. Jadi ya dia itu apa namanya masih bingung gitu kan di dalam rambut harus ngapain. Nah dari luar kita mengarahkan dia untuk melurus, untuk jalan ke jalan yang lurus gitu. That's why tahap pencatokan ini tuh nggak boleh disepelekan gitu ya, sehingga kita harus ngelurusin dengan telaten gitu ya, sedikit demi sedikit gitu sampai benar-benar lurus lah gitu ya, atau lurus yang kita inginkan, sampai dengan nanti seluruh bagian rambutnya itu kecatok gitu loh.
walaupun sebenarnya agak-agak takut juga nih gitu ya. Aduh, takut nggak berhasil, tapi enggak lah gitu. Aku yakin pasti ini berhasil kok. Oke guys, ini tampilan rambutku setelah dicatok. So far aku suka lurusnya alami aja. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam tahap 2, itu penggunaan netralisir. Nah ini tuh teksturnya agak cair dibandingkan krim pelurus yang step 1. Kita masukkan semuanya ke dalam wadah yang sudah kita siapkan, yang tadi aja tapi udah dicuci dulu sebelumnya. Dan ini kita nanti aplikasikan semuanya ke rambut. Nah ini rambutnya dibagi lagi gitu untuk kita aplikasiin krim netralisir ini ke rambut, dan sebelumnya tetap menggunakan sarung tangan. Oke. Nah kalau ini penggunaannya nggak usah terlalu apa ya, yang sehati-hati yang pertama tadi, karena ini emang cuma buat ngenetralisir, nggak kayak yang tadi ya gitu, harus ditarik-tarik dan gimana gitu kan. Karena juga ini karena posisinya rambutnya emang udah lurus gitu loh. Nah itu kita aplikasiin dari bawah sampai ke seluruh permukaan rambut, sampai ke atas semuanya, sampai krimnya habis gitu loh. Dan ini tuh wangi, dan maksudnya aromanya tuh juga nggak semenyengat yang krim step 1 ya gitu. Dan ini termasuk tahap yang paling aku suka sih, karena dia tuh aplikasiinnya lebih mudah gitu ya. Terus juga tidak ada bau menyengat, terus licin aja gitu. Dan nanti itu hanya butuh waktu 15 menit untuk ditunggu, didiamkan gitu loh. Tuh kan, kalau udah kayak gini sih udah gampang ya guys. Dari hasil yang pertama itu rambut aku cenderung apa ya, nggak kaku gitu loh. Karena aku dulu pernah punya pengalaman sih gitu, rambutnya itu jadi kaku gitu loh setelah step 1. Nah kalau ini sama sekali enggak gitu ya. Ditambah lagi ini netralisir gitu, jadi benar-benar rambutnya kembali ke alam yang seharusnya gitu. Oke. Ini juga pengaplikasiannya tidak memakan waktu yang lama ya. Tuh, ini udah kelihatan kok rambutnya sudah semi-semi lurus. Kita gunakan sampai habis, sampai bersih wadahnya, dan kita diamkan selama 15 menit. Halo guys, ini aku udah keramas gitu ya, bahkan aku sampai ganti baju karena kebasahan. Karena kan aku cuci rambutnya ke depan gitu loh gitu ya. Dan ini kalau dilihat dari sini sih kayaknya udah apa ya, better ya. Sebenarnya mungkin masih sama ya sama yang tadi cuci rambut pertama, I don't know sih gitu, tapi aku ngerasa kayaknya masih sama. Kalau tadi pun juga kayaknya lurus-lurus aja gitu. Nah ini sekarang aku mau keringin, aku nggak tahu ya, berharap sih nggak semekar yang pertama ya gitu, tapi we'll see. So pantengin terus video ini, oke?
Halo guys, ini hasil aku udah selesai nge-hair dryer. Ya puji Tuhan ada progres lah. Jadi ini nggak semekar yang pertama gitu kan. Terus juga ini lebih lurus lah dari yang tadi itu. Walaupun memang ini masih kayak ada nggak rata ya. Oke guys, akhirnya aku masuk ke tahap akhir, yaitu pencatokan after neutralizing. Nah ini biasa, kembali lagi kayak tadi, catoknya sedikit demi sedikit. Nah cuman di sini aku udah kayak lebih lebih effortless kali ya, karena kondisinya si rambut sudah lebih lurus dari yang sebelumnya gitu loh. Pokoknya ini dicatok keseluruhannya sedikit demi sedikit sampai si rambutnya selesai. Gitu aja sih. Oke guys, inilah hasil akhir dari proses perusahaan rambutku bersama Macarizo. Dengan Macarizo Easy Straight, meluruskan rambut menjadi begitu mudah, murah, hasilnya lembut, dan lurus alami. Buat kalian yang suka videoku, jangan lupa di like, subscribe, and share. Dan terima kasih telah menonton videoku. Bye-bye!